Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabarmu hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Pak Arif Rohman, biasa dipanggil Pak Arif. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi hari ini, saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya kalian pelajari, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum mengulas lebih dalam tentang ciri-ciri makhluk hidup, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa dapat menemukan istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, yaitu siswa dapat menyusun informasi secara lesan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama dengan penuh tanggung jawab. Tentang ciri-ciri makhluk hidup, pasti kalian sudah tahu, karena sebelumnya materi ini kalian pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila Pancasila. Selanjutnya saya ingin mengulas satu persatu, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Kita ketahui bahwa bergeraknya berbeda-beda. Nah, tujuannya apa untuk bergerak? Untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Kita bagi menjadi tiga, yaitu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Manusia, kita ketahui bergeraknya berjalan menggunakan kaki. Kemudian hewan, ketika kalian melihat burung terbang pasti menggunakan sayap. Kemudian ikan berenang menggunakan sirip. Kemudian ada cacing dan ular melata menggunakan perutnya. Kemudian kucing berjalan juga menggunakan kaki. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Pasti kalian tahu tentang putri malu. Nah, daun putri malu akan mengatup pada malam hari dan saat disentuh. Kemudian ada lagi bunga matahari. Nah, bunga matahari ini bergerak sesuai datangnya sinar matahari. Kalau tidak percaya, ketika kalian melihat daun putri malu dan bunga matahari, coba praktekkan sesuai yang saya bicarakan ini. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah tumbuhan dapat bergerak? Ya, tumbuhan dapat bergerak, tapi tumbuhan bergeraknya berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan yang dapat bergerak adalah seperti yang saya jelaskan terdahulu, yaitu putri malu. Bunga matahari juga akan bergerak sesuai dengan matahari. Nah, itu adalah beberapa membuktikan bahwa makhluk hidup dapat bergerak, ya. Kemudian yang kedua, ada makhluk hidup dapat bernafas. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia bernafas menggunakan apa? Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian hewan. Hewan ada ikan, kemudian hewan. Ikan menggunakan insang saat bernafas. Kemudian hewan menyusui kucing, kambing menggunakan paru-paru. Cacing bernafasnya menggunakan apa? Nah, cacing bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan apa? Akar. Pada rambut akar. Kemudian batang itu lentisel, kemudian ada permukaan daun dengan stomata. Lanjut yang ketiga adalah makhluk hidup dapat tumbuh.
Jelas kalian pada waktu kelas 1 pasti tinggi badannya tidak seperti ini. Nah, dengan launnya hari, kemudian tambahnya tahun, akhirnya berat dan tingginya pun bertambah. Nah, itu membuktikan bahwa makhluk hidup dapat bertumbuh. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara berbeda. Tujuannya makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Seperti manusia, berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian hewan. Hewan ini dibagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apa itu ovipar? Ovipar itu bertelur. Nah, contohnya apa? Seperti ayam, itik, ikan. Nah, itu adalah contoh dari ovipar. Kemudian vivipar. Vivipar itu apa? Vivipar itu adalah beranak. Seperti kalian jumpai di lingkungan kalian, pasti pernah melihat sapi, kambing, kucing. Nah, itu termasuk jenis hewan vivipar, yaitu beranak. Kemudian ada ovovivipar. Ovovivipar ini adalah gabungan dari ovipar dan vivipar, yaitu bertelur dan beranak. Seperti ular, kuda laut, kemudian ikan pari. Kemudian makhluk itu dapat tumbuh. Sudah tadi ya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang terakhir adalah tumbuhan. Berkembang biaknya dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Alami seperti biji tunas, kemudian buatan seperti tongkok dan distek. Nah, itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Seperti manusia, hewan, tumbuhan sangat memerlukan makanan dan minuman. Manusia biasanya melalui tumbuhan dan hewan dalam makan. Biasanya kalau tumbuhan ada sayur-sayuran, biasanya dimakan. Hewan biasanya dagingnya dimakan oleh manusia. Kemudian hewan biasanya berasal dari hewan itu sendiri, ada pula dari hewan lain. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan. Bagaimana cara makannya? Maksudnya membutuhkan makanan tadi. Tumbuhan menyerap air yang mengandung banyak zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kita ketahui, kalian juga ketahui bahwa kalian ketika melihat sinar matahari, ketika mata kalian melihat ke atas, pasti secara otomatis kalian menutup mana pancaran dari sinar itu. Kemudian ketika kalian dicubit, pasti kalian merasakan sakitan. Nah, itu adalah contoh dari tangkap dengan rangsang ya. Kemudian ketika kalian melihat hewan, yaitu kaki 1000 atau bahasa lainnya adalah lue, ketika kalian sentuh pasti terus ngolep ya, membentuk lingkaran. Nah, itu adalah tangkap dengan rangsang. Kalau tumbuhan yaitu putri malu, ketika kalian sentuh pasti mengatup. Nah, itu adalah bukti dari tanggap rangsang. Nah, semua makhluk hidup itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.